Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang keempat dari pembahasan kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi pembahasan yang kelima dari Ushulus Sunnah yang disebut oleh Imam Ahmad di pendahuluan beliau, itu yang terkandung dalam ucapan beliau, wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Iya, beliau rahimahullah, dan meninggalkan bermajlis bersama para ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Ya. Al-ahwa jamak dari hawa. Dan kata hawa kebanyakan penggunaannya untuk makna yang jelek, walaupun kadang digunakan untuk makna yang wajar dan biasa. Namun ini kalimat sering digunakan untuk setiap perkara yang keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang disebut ahlul ahwa, kadang disebut ahlul bidah, yang semisal dengan itu. Iya. Menghindari duduk dengan ahlul ahwa ini salah satu dari ketentuan di dalam sunnah yang disyariatkan untuk menjaga seorang muslim dan muslimah dari bahaya yang mengancam agamanya. Iya. Karena keselamatan seorang hamba keselamatan seorang hamba dari segala penyimpangan itu adalah nikmat yang terbesar. Karena itu kata banyak dari ulama kita, ini kalimat sangat sering sekali disebutkan oleh Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, as-salamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan itu tidak bisa dinilai dengan suatu apapun. Iya, keselamatan tidak bisa dinilai oleh suatu apapun. Nah, para ulama ketika menyebutkan keharaman duduk dengan ahlul bidah, bahkan telah datang kesepakatan dinukil oleh sejumlah ulama akan hal ini. Ya, mereka berdalilkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang yang larut tenggelam membicarakan ayat-ayat kami, berlebihan di dalam membicarakan ayat-ayat kami, maka berpalinglah engkau darinya hingga mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Iya. Karena bentuk al-khawd seperti ini dari sifat ahlul ahwa, dari sifat ahlul ahwa, dan kita dilarang untuk duduk bersama bersama mereka. Kita diperintah untuk berpaling dari mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha." Ya, idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairuh. نزل عليكم في الكتاب أن سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Telah diturunkan pada kalian dalam Alkitab, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikafiri atau diolok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama mereka hingga mereka pindah kepada pembicaraan yang lainnya. Iya. Dan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh apa? Api neraka. Kecenderungan dalam bentuk duduk padanya maupun kecenderungan yang lainnya ini bisa mengantar kepada banyak bahaya. Ya, berujung kepada api neraka waliyadzubillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agamanya, menyelisih sunnah. Allah firman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, supaya Nabi Muhammad tidak tergolong dari mereka sama sekali. Allah Subhanahu wa taala sucikan nabinya tergolong dari orang-orang yang mempunyai sifat mukhalafat seperti itu. Ya. Wala takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Ya, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Nah, sehingga mereka memecah belah agamanya sehingga berkelompok-kelompok, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Ya, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hal yang dimaklumi. Ya. Bahkan kadang sebagian sahabat tidak berbicara dengan seseorang disebabkan karena penyelisihan yang dia lakukannya. Di dalam As-Sahihain dari hadits Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ya, beliau melihat seorang itu melakukan hadaf, dia melempar dengan batu kecil untuk buruan. Maka Abdullah bin Mughaffal terangkan hadits Nabi, annahu naha 'anil hadath, bahwa Nabi itu melarang dari al-hadath. Fa innahu la yusadu bihi saydun wa la yunka bihi adu. Sebab ini ya, memakai batu kecil misalnya untuk dipakai ketapel atau semisal dengan itu, ya, bukanlah alat yang dipakai untuk memburu. Ya, dan juga untuk membunuh musuh tidak membuatnya apa? Tidak membuatnya terbunuh. Tidak memberikan nakaya terhadap musuh tersebut. Iya. Karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ketika dibacakan hadis oleh Abdullah bin Mughaffal, dia masih saja melakukannya. Masih saja melakukannya. Maka kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, "Idzan la ukallimuka abada." Kalau begitu saya tidak akan berbicara dengan engkau sama sekali. Iya. Perhatikan ya, dari sikap sahabat ini terhadap orang-orang yang memiliki mukhalafat. Iya. Terhadap orang yang memiliki mukhalafat. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menetapkan ketentuan terhadap janin yang mati dengan ketentuan dia. Maka seorang berkata, "Ya Rasulullah, mali ugram?" Ya Rasulullah, kenapa saya kena garama, menanggung? Ya, ala man la syariba wala akal wala nataqa wala istahal fa mithlu dzalika yutal. Ya, terhadap manusia yang belum lagi dia bisa makan, belum lagi bisa minum, maksudnya belum lahir, masih janin mati, kenapa ada diahnya? Ya. Tidak berbicara, belum lagi bisa berbicara, belum lagi lahir berteriak, maksudnya lahir kemudian bayi ketika baru lahir kemudian apa? Bersuara. Dan seperti ini harusnya dihilangkan saja. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna hadza min ikhwanil kuhan." Orang ini dari kawan-kawannya dukun. Karena apa? Sajak dia di belakangnya itu cuma masalah sajaknya yang diinikan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu tadi kalimatnya pakai lam semua di belakangnya, pakai sajak. Ya, dan ini dia gunakan untuk hal yang batil. Maka beliau katakan,
ini dari saudara-saudaranya para dukun. Ucapan tegas dengan satu apa? Satu penyelisihan yang dia lakukan. Iya. Baik. Maka ini diperhatikan dan dipertimbangkan di dalam menyikapi ahlul ahwa, karena ada banyak kemaslahatan di dalamnya yang harus dijaga. Ada kemaslahatan berkaitan dengan al-wala wal bara, ada kemaslahatan berkaitan dengan menasihati umat. Ya, dan di dalam hal itu sendiri adalah ubudiyah, penegakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Maka banyak sudut yang diperhatikan di dalam mencela ahlul ahwa. Nah, ini para ulama mengingatkan tentang bahayanya duduk dengan ahlul ahwa, orang-orang yang merupakan ahlul bidah. Sebab di dalam sejarah, ya, apakah di dalam hadits maupun di dalam kehidupan banyak dari orang-orang yang terdahulu jatuh di dalam berbagai perkara yang mengeluarkannya dari sunnah disebabkan karena bergaul dengan apa? Ahlul ahwa. Ya, karena itu wajar kalau para imam tegas di dalam hal ini. Iya, tegas di dalam hal ini. Dan pengaruh kawan duduk yang jelek ini luar biasa ya pada seorang. Iya. Perhatikan saja Abu Thalib itu bagaimana? Abu Thalib. Iya. Di akhir hayatnya Nabi berada di sampingnya menawarkan keislaman. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku akan membela kamu di depan Allah. Ya. Tapi dia mempunyai kawan-kawan duduk yang jelek. Hadir di situ Abu Jahal dan siapa? Abdullah bin Umayyah. Tiap kali Abu Thalib berkata, tiap kali Nabi menawarkan seperti itu, keduanya ya menyambut dengan ucapan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dari agama Abdul Muttalib, maksudnya agama ayahnya sendiri, yang dibangkitkan kesukuannya, fanatismenya. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Tidak menerima keislaman. Perhatikan dia pengaruh ya, orang-orang yang jelek berada di sekitar kita. Ya. Karena itu yang banyak sekali sisi-sisi pendalilan ya, yang menunjukkan tentang dasar yang disebut oleh Imam Ahmad di sini. Wa tarkul julus ma ashabil ahwa. Ya. Di kesempatan lain Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata sebagaimana dalam Al-Ibanah, ahlul bidah la yanbaghi li ahadin an yujalisahum wa la yukhalitahum wa la yu'nasa bihim. Ahlul bidah itu tidak pantas bagi seorang untuk duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka, dan tenang terhadap mereka. Ya, dikatakan itu tidak pantas. Dan disebutkan oleh Salam bin Abi Muti' rahimahullah, ini riwayat masyhur ya, bahwa seorang lelaki dari ashabul ahwa berkata kepada Ayyub as-Sikhtiyani, ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah. Wahai Abu Bakar, saya bertanya kepadamu tentang satu kalimat. Maka Ayyub berisyarat dengan tangannya. Beliau berkata, wala nisfu kalimah, wala nisfu kalimah. Jangan satu kalimat, setengah kalimat saja tidak boleh. Setengah kalimat saja tidak boleh. Iya. Dan disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah dari risalah Imam Ahmad rahimahullahu taala kepada Musaddad bin Musarhad. Ya. Beliau berkata, la tusyawir sahiba bid'atin fi dinik wa la turafiqhu fi safarik. Jangan kamu bermusyawarah dengan pelaku bid'ah di dalam agamamu, dan jangan kamu bergaul dengan mereka di dalam safarmu. Iya, di dalam safarmu.
Maka demikian nas-nas dari para a'immah untuk menjaga umat. Untuk menjaga umat. Ya, dan di sini ada satu masalah. Kadang sebagian orang menyampaikannya ada sisi benarnya, tapi ada sisi kelirunya. Karena itu saya perlu meluruskan. Ya. Sebagian orang berkata bahwa ahlul bidah itu kalau dihajar, ditinggalkan, tidak memberi manfaat, maka tidak ada gunanya di dalam apa? Meninggalkannya. Iya, tidak ada gunanya di dalam meninggalkannya. Ini ucapan adalah ucapan yang apa? Kadang ada sisi benarnya dan kadang ada sisi tidak benarnya. Ya, sebab menghajar dan meninggalkan ahlul bidah, ya tidak duduk dengan mereka. Ya, maksud syariat di dalamnya banyak. Ya, ada maslahat berkaitan dengan agama. Ada tadi saya sebutkan bahwa ini adalah ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Ya, dan ini berkaitan dengan apa? Akidah wala wal bara, berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan memang ada maslahat yang kembali kepada orang yang apa? Dihajar tersebut. Iya. Maslahat kembali kepada orang yang dihajar tersebut. Maka semuanya dijaga. Kalau misalnya orang yang dihajar tidak mendapatkan manfaat, maka ada maslahat dari sisi lain. Jadi dalam hal tersebut. Iya. Dan sebagian yang lainnya juga memberikan rincian. Dan saya katakan ada benarnya, ada kelirunya juga. Ya. Katanya kalau ashabul bidah, seorang bisa menasihatinya, tidak apa-apa, nasihati saja. Ya, dan ini diucapkan memang oleh as-salaf. Dan mereka semangat manusia mendapat hidayah. Tapi ini terkait untuk siapa? Orang-orang yang mampu menasihati. Ya. Adapun dia baru belajar, ya. Kalaupun diajak, diberi hujjah, dia tidak bisa menjawab, maka sudah berlalu bersama kita. Jangan memasukkan diri ke dalam apa? Ke dalam jidal. Ya, jangan menjadi pahlawan kesiangan nanti. Ya. Tidak punya bekal yang cukup, dia ingin apa? Ingin menghadapi orang-orang yang seperti itu. Dia bahayakan agamanya. Karena itu banyak dari a'immah mengitlakkan tidak boleh duduk, tidak boleh mendengar. Ini karena apa? Dibangun memang di atas kaidah umum, saddud dzari'ah, menjaga pintu. Ya, dan kebanyakan umat tidak mengerti rincian-rincian yang seperti itu. Itu para penuntut ilmu, ahlul ilm, mereka paham. Tapi untuk umat secara umum kadang diberi rincian-rincian tidak cocok untuk mereka. Iya. Maka disinilah dilihat keadaan seorang alim, seorang dai, bagaimana dia mendudukkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Dia dudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Iya. Baik. Jadi ini saya kira satu untuk poin yang terakhir yang disebut oleh Imam Ahmad. Baik, kita lanjutkan ya. Berarti kita di halaman ke-6 sekarang. Baik, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Was sunnatu indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Iya. Kata beliau, dan sunnah menurut kami adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adalah semua athar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggunaan kata athar ini di kalangan ahli hadis kadang digunakan untuk makna hadis yang datang dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kadang digunakan untuk hadis yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat lebih umum daripada kata hadis, ya, lebih umum dari penggunaan untuk mauquf dan maqtu' saja. Tapi digunakan juga untuk hadis marfu', mauquf dan maqtu'. Iya. Ini penggunaan-penggunaan seperti yang disebut oleh Imam Ahmad di sini banyak dilakukan oleh para ulama ya. Di Muqaddimah Imam Muslim saja, ketika beliau akan menyebutkan hadis-hadis, beliau sebut dengan bahasa athar. Padahal beliau akan menyebutkan sahih Muslim. Iya. Dan buku Imam At-Tabari, Tahdhibul Athar, bukan hanya ucapan sahabat di dalamnya, banyak hadis yang marfu'.
Demikian pula buku Al-Imam At-Tahawi, ada 2 buku beliau, Mushkilul Athar dan Syarah Ma'anil Athar. Ada hadits yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disandarkan kepada Nabi, dan ada hadits yang disandarkan kepada para sahabat. Ya, maka ini penggunaan umum ya. Hanya saja yang diinginkan dengan athar di sini oleh Imam Ahmad adalah hadits, karena disandarkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad, adalah athar Rasulullah, semua hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, ya, bukan hanya secara teks saja dari hadits itu, tapi apa yang merupakan sunnah beliau yang tersimpul dari hadits-haditsnya itu masuk juga di dalam athar. Was sunnatu tufassirul Quran. Kemudian kata beliau bahwa sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Wahia dalailul Quran. Iya. Dan sunnah adalah dalalah, dalil-dalil, ya, yang menunjukkan kandungan Al-Quran. Walaysa fi sunnati qiyas. Dan tidak di dalam sunnah itu qiyas. Wala nadribu lahal amsal. Dan juga kita tidak mendatangkan bagi sunnah itu permisalan-permisalan. Wala tudraku bil uquli wala ahwa. Dan sunnah tidak dapat dijangkau dengan al-uqul, dengan akal-akal, wala ahwa, dan tidak pula dengan hawa nafsu. Innam huwal ittiba' wa tarkil hawa. Tapi hal tersebut adalah dengan ittiba dan meninggalkan hawa nafsu. Iya. Baik. Ini ucapan Imam Ahmad ya, dan di sini ada 5 perkara juga. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, Imam Ahmad terangkan makna sunnah. Dan beliau terangkan bagaimana kedudukan sunnah itu. Iya. Beliau terangkan bahwa sunnah adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan telah kita uraikan di awal pembahasan tadi definisi sunnah dengan makna umumnya di kalangan ulama. Ya, dan di sini beliau kaitkan bahwa sunnah itu adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi penyebutan sumber dari sunnah itu. Ya, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tentunya masuk di dalamnya Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu makna dari sunnah. Kemudian beliau terangkan kedudukan sunnah ini. Ya. Bahwa sunnah menafsirkan Al-Quran. Bahwa sunnah itu adalah dalalah, dalail, kandungan pendalilan yang menunjukkan Al-Quran. Iya. Jadi ini 2 fungsi disebut, menafsirkan Al-Quran, dan terdapat dalail yang menunjukkan makna di mana? Di dalam Al-Quran, menguatkannya. Kadang dia menafsirkan, kadang menguatkan Al-Quran. Ini 2. Dan kadang sunnah itu mendatangkan hukum tersendiri, tidak ada di mana? Tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran. Iya. Karena itu dari ciri mengikut sunnah, mereka berpegang dengan Al-Quran dan sunnah dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi sunnah menafsirkan Al-Quran dan dialah dalail Al-Quran. Baik. Ini pembahasan tentang makna sunnah dan kedudukannya. Kemudian di sini yang kedua ya dari uraian Imam Ahmad, hubungan sunnah itu dengan Al-Quran. Kita sudah sebutkan ya 3 hubungan. Bahwa sunnah menafsirkan Al-Quran, kemudian sunnah adalah mempertegas kandungan dari apa?
Al-Quran dan kadang di dalam sunnah terdapat hukum yang tidak ada di mana? Dalam Al-Quran. Ya, dan ada yang keempat sebenarnya, yaitu kalau lebih tafsil lagi, bahwa sunnah itu kadang menambah sebagian hukum di mana? Di dalam Al-Quran. Iya, dan ini kalau dimasukkan kepada yang pertama menafsirkan, itu mungkin juga cocok. Sebab salat, zakat, ya, disebutkan perintahnya dalam Al-Quran, perintah yang mujmal. Ya, bagaimana tata cara salat itu? Apa yang menerangkannya? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Di dalam Al-Quran hanya diterangkan kewajiban salat, bahaya orang yang tidak meninggalkan salat. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan khusyuk, yang semisal dengan itu. Ataupun kaifiat salat, tata cara salat, itu diterangkan di mana? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Baik. Kemudian yang ketiga di sini, Imam Ahmad menjelaskan tentang ketiadaan kias di dalam sunnah. Iya. Pada dalam sunnah itu tidak ada pengkiasan. Tidak ada pengkiasan. Nah, iya. Dan kias yang dimaksud di sini oleh Imam Ahmad adalah kias dengan makna yang batil. Iya. Walaupun sebagian ulama dari mencermati nusus dari Imam Ahmad, ya, tampak bagi mereka bahwa Imam Ahmad keras di dalam masalah kias dan sama sekali menilai tidak boleh ada kias. Ya, dan dimaklumi bahwa kias itu beraneka ragam, ya, ada kias syumuli, ada kias tamthili, dan ada kias aulawi. Ya. Kalau kias syumuli dan kias tamthili yang mengandung makna persamaan dan menyerupakan Allah dengan makhluk, ini tentunya tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau kias aulawi, ini adalah hal yang apa? Hal yang merupakan pendalilan yang benar. Karena itu sebagian para ulama tidak menamakannya kias. Ada yang menyebutnya dengan nama dalalatun nas, dan ada yang menyebut dengan penamaan lain. Jelas ya? Karena memang di dalam hal ini kandungannya jelas. Kandungannya jelas. Iya. Tapi seorang yang mengenal sunnah dengan benar, semakin dia mengenal sunnah dan semakin dalam pemahamannya terhadap sunnah, itu hampir dikatakan dia tidak perlu sama sekali untuk mengkiaskan. Sebab contoh-contohnya semuanya ada di dalam apa? Sunnah yang dia hafalkan. Iya. Dan ini juga di pembahasan akidah, penggunaan kias aulawi itu hanya digunakan pada hal-hal yang as-salaf berbicara tentangnya. Iya. Untuk menjaga diri jangan sampai dia meluas. Dia berijtihad untuk mengkiaskan dengan kias aulawi, akhirnya jatuh di dalam apa? Kesalahan-kesalahan dia tidak sadari. Iya. Karena itu harusnya dia terbatas pada apa yang disebut oleh as-salaf. Dan disinilah pentingnya, ya, seorang itu banyak membaca athar dari as-salaf di dalam hal ini. Baik. Jadi di sini Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, beliau meniadakannya tentang kias. Dan kita sebutkan bahwa peniadaan ini mungkin bermakna kias yang fasid atau peniadaan sama sekali, karena bagi siapa yang ya betul-betul kuat keilmuannya memahami nas Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kias-kias yang dia gunakan tersebut mungkin saja itu sudah ada di nas yang lain, tidak dia ketahui. Iya, demikian. Iya. Dan tentunya di pembahasan usul fikih ada pembahasan tentang kias berkaitan dengan masalah fikih. Tapi ini kita berbicara itu pembahasan akidah. Ya. Sifatnya lebih sempit lagi. Ya, sifatnya lebih sempit. Ya. Karena itu dalam kias aulawi kadang digunakan untuk mentakrir sebagian masalah-masalah akidah, dan sebagian salaf kadang menggunakannya di pembahasan rudud, di pembahasan bantahan-bantahan. Ya.
Tapi bagi seorang penuntut ilmu, dia harus paham kaidah yang disebut oleh Imam Ahmad ini. Dia jangan masuk di dalam mempelajari akidah dengan apa? Mengkiaskan. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, dan ini sudah pembahasan yang keberapa? Yang keempat ya, dari paragraf yang kita baca tadi. Itu tentang larangan Darbul Amsal. Membuat perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan. Iya. Di dalam sunnah. Baik. Karena seorang muslim dan muslimah dituntut untuk tunduk dan berserah diri. Sami'na wa ata'na. Kami beriman. Kami mendengar dan kami taat. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Tidaklah demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka tidak menemukan rasa berat apapun di dalam diri mereka terhadap keputusan yang kau berikan. Wa yusallimu taslima. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, minallahi risalah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Kerasulan, risalah datangnya dari siapa? Dari Allah. Kewajiban ar-rasul adalah apa? Menyampaikan. Dan kewajiban kita adalah apa? Menerimanya. Ya, Rasul tidak ada andil kecuali apa? Menyampaikan. Dan kita tidak ada tugas kecuali apa? Menerimanya. Sebab risalah agama ini datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya demikian seorang muslim. Ya, seorang muslim, ya tunduk kepada ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, disebutkan di sebagian syarah, disebut di syarah Syekh Rabi', sebuah asar di Muqaddimah Ibnu Majah, ya, tentang orang yang makan apa yang disentuh oleh api, ada kewajiban wudu terhadapnya. Nah, ini hadis sahih ya, tentang masalah berwudu dari makanan yang dipanggang oleh api. Nah, walaupun kandungan dari hadis terdapat di dalamnya perintah, namun ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi makan daging panggang, setelah itu beliau sholat dan tidak berwudu. Yang disimpulkan oleh para ulama bahwa hukumnya hanya sunnah saja, ya bukan wajib. Nah, maka ketika mendengarkan hadis tersebut perintah wudu, ya, karena apa? Makan daging yang dipanggang. Ya, ada seorang yang bertanya. Nah, ada seorang yang bertanya, bagaimana pendapatmu dengan air yang hangat? Ra'aital hamim atawaddau minhu? Air yang hangat, apakah saya berwudu darinya? Dia buat perumpamaan. Padahal sudah sampai kepadanya apa? Hadis. Maka sahabat ini berkata, ya ibn akhi, idza balagaka hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tadrib lahu al-amsal. Wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, ini panggilan lembut ya. Ya. Kalau sampai kepadamu sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka janganlah engkau buat perumpamaan terhadapnya. Nggak usah ditanya lagi, bikin-bikin perumpamaan. Terima dan tunduk. Nah, itu seorang muslim. Iya. Sebab terlalu banyak bertanya, ini sumber permasalahan. Ini kaidahnya di dalam pembahasan akidah. Sebab kalau dia ikuti akalnya, dia ikuti hawa nafsunya bertanya, nggak ada habisnya pertanyaan. Iya. Dan syaitan akan selalu mewahyukan kepadanya pertanyaan. Ya. Tidak dia pikir pun syaitan akan kasih untuknya pertanyaan. Ya. Nah, ini memang kerjaan syaitan. Ya. Kalau seorang berbuat maksiat, itu gampang bagi syaitan. Dia suka orang jatuh dalam maksiat. Tapi kalau dia lihat seorang ragu dalam agamanya, jatuh dalam bid'ah, itu syaitan lebih bangga lagi, lebih cinta lagi. Ya, karena itu kata sebagian as-salaf, al-bid'atu
ahabbu ila iblis minal ma'asi. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada apa? Daripada kemaksiatan. Nah, hati-hati, syaitan itu menyesatkan ya. Nabi pernah menyebutkan dalam hadits yang sahih. Ya'ti syaitanu ila ahadikum. Syaitan datang kepada salah seorang dari kalian, dia bertanya, Man khalaqas samawat, siapa yang menciptakan langit? Si hamba jawab siapa? Allah. Gampang ya jawabannya. Syaitan tanya lagi, siapa yang menciptakan bumi? Ya. Jawab lagi, Allah yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan ini, menciptakan itu? Gampang dia jawab, Allah, Allah, Allah. Akhirnya syaitan yang bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Nah, sudah habis dia. Kena syubhat oleh syaitan. Perhatikan ya. Diseret dengan pertanyaan tadinya, masuk akal pertanyaannya. Oh, kan kita lihat langit, kita harus tahu. Layani lagi. Akhirnya syaitan membisikkan kepadanya pertanyaan, siapa yang menciptakan apa? Menciptakan Allah. Subhanallah, sudah masuk ke sini. Ya, ini penyakit sudah dari syaitan. Nabi memberikan obatnya. Ya, siapa yang mendapati hal yang seperti ini, hendaknya dia membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan hendaknya dia berkata, aku beriman kepada Allah. Lalu dia berhenti, jangan dia layani lagi. Jangan dia layani lagi. Dia baca saja A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian dia berkata, aku beriman kepada Allah. Sudah, cuek sudah. Tidak usah peduli pertanyaan syaitan itu. Jangan dilayani. Nah, inilah keimanan. Jelas ya? Tariqah di dalam memahami akidah. Beda dengan orang-orang filsafat. Itu tadi, kalau syaitan bertanya seperti itu, oh, ada jawabannya ya. Kalau orang filsafat, ya, mereka buat jawaban-jawaban. Ya. Pusing antum dengar jawaban-jawaban mereka. Ya. Jadi sama filsafat ini dilayani, syaitannya ditantang, dilayani. Ya. Karena mereka bangga dengan akal mereka. Jadi di antara mereka ada yang berkata, ya kalau syaitan bertanya seperti itu, maka katakan kepada syaitan, ya, nanti kalau kamu tanya siapa yang menciptakan Allah, saya juga akan bertanya kepadamu. Kalau begitu siapa yang menciptakan? Dia menciptakan Allah. Ya. Dan nanti kamu tanya lagi begini, saya juga akan tanya lagi, siapa yang menciptakan? Yang menciptakan, yang menciptakan Allah. Ya. Ini tasalsul katanya, ini batil secara akal. Nah ini perhatikan ya, pendekatan akal melayani syaitan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Tapi obat yang diberikan oleh Nabi simpel sekali. Sebab ini memang was-was dari mana? Dari syaitan. Baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku beriman kepada Allah, berhenti, cuek sudah. Tinggalkan. Selesai. Nah, ini obat yang paling bagus mengobati was-was. Ya. Dan kadang seorang ditimpa dengan was-was seperti ini. Tidak usah dia pikirkan. Itu pertanyaan dia cuek saja. Seakan-akan tidak pernah apa? Tidak pernah berlalu bersamanya hal tersebut. Nah, ini diantara ya jalannya dan bagaimana seorang itu mengenal akidah yang benar. Dan ini pendahuluan kuat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, pondasi-pondasi dasar bagi siapa yang ingin mengenal ya akidah yang benar. Baik. Setelah itu Imam Ahmad rahimahullahu taala berpindah. Masih ada pembahasan lain ya? Masih pembahasan yang ke berapa? Yang kelima. Ya. Kata beliau, wala tudraku bil uquli wal ahwa, inma huwa al-ittiba wa tarkul hawa. Sunnah itu tidak dapat dijangkau dengan ukul, dengan akal-akal dan hawa nafsu. Tapi sunnah itu adalah sekadar ittiba, mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Nah, ini ketentuan di dalam seorang mempelajari sunnah, dalam mempelajari akidah. Iya. Harus dipahami bahwa akal itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi akal harus dipahami dia adalah nikmat dipakai untuk memahami Al-Qur'an. Nah, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dipakai untuk menghakimi Al-Quran dan hadis. Dipakai untuk apa? Memahami, mengambil pelajaran darinya, mengambil ibrah. Itulah fungsi dari akal. Ya. Karena itu kita sering diperintah untuk berakal. Afala ta'qilun, afala ya'qilun. Tidakkah kalian berakal? Tidakkah mereka berakal?
Iya. Ini pada hal-hal yang dengannya seorang mengambil apa? Mengambil pelajaran dengan menggunakan akalnya. Ya. Tapi kalau seperti ahlul ahwa, akalnya yang didahulukan, bahkan sebagian dari mereka kalau bertentangan nas dengan akal, yang didahulukan adalah apa? Didahulukan adalah akal. Ya. Dan sebagiannya punya kaidah, kalau ada nas bertentangan dengan akal, maka nas harus ditakwil. Ya. Nasnya harus apa? Ditakwil. Nasnya yang dipermasalahkan, bukan akalnya yang dipermasalahkan. Ya. Ini yang repot sudah. Nah, ini mempengaruhi orang-orang yang apa? Memiliki akal yang kurang bagus. Iya. Sebagian orang menyebut orang yang mendahulukan akal dengan kata aklaniun. Dan ini penamaan oleh Syekh Mukbil dianggap penamaan yang keliru. Iya. Jadi orang yang katanya menggunakan akalnya dalam mendahulukan akalnya disebut sebagai aklani. Ini sering kita dengar ya. Tapi ini menurut Syekh Mukbil keliru penamaan ini. Sebab kalau akalnya sehat, dia tidak akan bertentangan dengan apa? Tidak akan bertentangan dengan nas. Ya. Dan itu akal manusia di atas fitrah asalnya. Kalau begitu jangan disalahkan akalnya. Tapi yang disalahkan orang ini akalnya memang apa? Tidak beres. Iya. Karena itu dikatakan sebagai aklaniun, ini tidak cocok. Dan penamaan ini hanya penamaan dari kalangan orang-orang belakangan. Iya. Di kalangan as-salaf dahulu pun tidak disebut. Iya, kata aklaniun. Jelas ya? Hanya diingkari orang yang menggunakan akal di dalam apa? Menolak nas. Iya, menggunakan akalnya di dalam bid'ah. Ya, dan seterusnya. Iya. Muhammad Rashid Ridha, saya beri salah satu contoh. Muhammad Rashid Ridha, ya, dia menolak hadis. Menolak hadis. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, enggak. Tadi, ya, gaya penolakannya halus. Oh, ini hadis ada kelemahan di dalamnya. Ya. Dan tidak ada dari ulama terdahulu yang pernah mendahuluinya melemahkan hadis itu. Ya. Hadisnya apa? Adalah hadis kisah sujudnya matahari di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Syahnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tiap kali matahari terbenam, dia sujud di bawah arsy. Ya. Terus dia sujud hingga Allah perintah, terbitlah kamu dari arah timur. Demikian tiap hari hingga matahari ini suatu hari diperintah oleh Allah, terbitlah kamu dari arah kamu terbenam. Itu dari arah barat. Ya. Dan itulah hari apa? Ya, mendekati hari kiamat. Jelas ya? Baik, ini hadis tidak masuk akal oleh Muhammad Rashid Ridha. Katanya bagaimana mungkin di sini di negerinya di Mesir sudah terbenam matahari, di negeri sana masih terbit mataharinya. Dia sujud kemana katanya? Nah, ini akalnya orang-orang tidak sehat. Ya. Jelas ya? Akalnya tidak sehat. Kalau akalnya sehat, santai aja dia berpikir. Bukankah Allah Maha Mampu atas segala sesuatu? Iya. Ya atau tidak? Dia lihat nggak matahari sujud di bawah arsy? Dia juga tidak lihat. Ya. Dia juga tidak melihatnya. Karena itu hal-hal yang seperti ini yang didahulukan adalah al-ittiba, ya, mengikuti wa taslim, menerima. Ya, kalau akal yang diikuti itulah yang apa namanya? Yang merusak dalam hal-hal yang seperti ini. Baik, maka ini kaidah ya di dalam pemandangan nusus, dan banyak manusia tergelincir dalam hal-hal yang seperti ini. Masalahnya ini masalah akal ini. Iya, masalah akal. Nah, ini yang dibanggakan oleh orang-orang filsafat. Ya, ahli ilmu kalam. Mereka sangat membanggakan sekali akalnya. Luar biasa kebanggaannya. Ya. Bahkan orang yang kalau di training oleh mereka, nah, trainingnya itu harus pembuktian dulu. Tuhan itu ada atau tidak? Pembuktian secara apa? Secara akal. Na'udzubillah. Iya. Disebut ya di buku-buku apa namanya? Tentang firaq. Ya, tarikh firaq, kelompok-kelompok sesat. Kisah Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Dia berjalan bersama murid-muridnya. Ya, ini tokoh ahli filsafat. Ya, masyhur
Hingga hari ini bukunya menjadi rujukan. Walaupun Ar-Razi sendiri menyesal di akhir umurnya. Ya, dan banyak ya dari tokoh-tokoh filsafat ini. Ya, Ar-Razi, Siristani, Al-Ghazali. Ya, mereka menyesal di akhir umurnya. Ar-Razi lewat diikuti murid-muridnya yang banyak. Melewati rumah seorang perempuan tua pagi-pagi hari, ya biasalah berjemur depan rumah. Ya. Perempuan tua ini lihat orang banyak mengikuti satu orang, heran dia tanya, ya, siapakah orang yang diikuti ini? Maka murid Ar-Razi yang ikut menjawab dengan bangganya, ya, wahai ibu, ya rahmatillah, semoga Allah merahmatimu. Tidakkah kamu kenal siapa dia? Saya bangga sekali. Kata perempuan tua ini, saya nggak kenal siapa dia. Raja kah dia? Tanya bukan. Menteri kah dia? Bukan. Ini kah dia? Bukan. Lalu siapa dia? Kata muridnya, orang ini, ya, dia memiliki 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Ya, dia memiliki apa? 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Jadi ini kan filsafat. Ya, banyak-banyakan dalil bahwa Allah apa? Ada. Ini punya 1000 dalil. Ya kalau ditanya tentang Allah itu ada, dia akan paparkan 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Tapi apa jawaban perempuan tua ini? Perhatikan, perempuan tua di atas fitrahnya. Langsung dia berkata, "Uffillahu." Betapa celakanya orang itu. Ya. Afillahi syakkun. Apa kepada Allah ada keraguan? Kan yang dicarikan 1000 dalil itu adalah hal yang meragukan saja. Ya. Ini pikiran di atas fitrah. Sesuai dengan ayat Al-Quran. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apa kepada Allah ada keraguan yang menciptakan langit dan bumi? Cukup kita ciptakan langit dan bumi. Tidak ada keraguan bagi kita. Ini dibawakan apa? 1000 dalil. Ya. Perhatikan. Karena itu Al-Ghazali, ketika beliau di akhir hayatnya, beliau berharap, ya, dulunya tidak pernah mengenal ilmu filsafat. Dan dia hanya berharap, wahai andai kata saya dilahirkan dan meninggal dalam keadaan saya berkeyakinan seperti keyakinan perempuan-perempuan tua di Naisabur yang tidak mengenal filsafat, yang masih berada di atas apa? Di atas fitrahnya. Iya. Itu ibaratnya matahari terbit di siang bolong, ya. Nantang, ayo, apa dalilnya matahari sedang terbit? Ini benar atau tidak orang seperti ini? Ya. Dijawab pun bingung cara menjawabnya. Gimana cara menjawab matahari dan terbit? Ya, itulah filsafat, ya. Dan ini semuanya ditinggalkan. Bagi siapa yang ingin masuk mempelajari akidah yang benar, jangan menyentuh hal-hal yang seperti ini. Karena itu kebencian para ulama salaf terhadap ilmu kalam, ilmu filsafat yang menggunakan akal, itu luar biasa. Karena mereka telah menyaksikan kerusakan ilmu-ilmu ini terhadap akidah kaum muslimin. Terhadap akidah kaum muslimin. Iya. Karena itu Imam Ahmad di sini beri kaidah. Innama huwal ittiba wa tarkul hawa. Kewajibannya adalah apa? Ittiba, mengikuti saya. Dan meninggalkan hawa nafsu. Ini pokoknya. Ya, alhamdulillah ini kemudahan, subhanallah. Ya, kita tidak dibebani dengan hal yang memberatkan kita. Akal kita ini kadang tidak sampai. Ya. Dan akal kita ini tidak bisa apa? Selalu menentukan apa yang maslahat bagi diri kita. Allah telah menerangkan segala hal yang terbaik untuk kita. Kewajiban kita sih sama? Mengikutinya saja. Subhanallah, ini kemudahan yang sangat besar. Tiba-tiba dia masuk, dia pikir jalannya sendiri, seakan-akan lebih hebat. Ya. Dan ini tentunya adalah hal yang merupakan kekufuran nikmat dari hamba yang seperti ini. Karena itu kewajiban seorang muslim adalah ittiba, hanya sekedar mengikuti dan mencontoh dan meninggalkan hawa nafsu. Baik. Ini pendahuluan-pendahuluan dari usul sunnah yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini. Sudah ada 10 poin semuanya, ya, sudah kita bahas. Kemudian beliau masuk di dalam inti pembahasan. Iya. Apa yang telah kita terangkan dari 10 poin itu, perkara-perkara penting sekali, ya. Pendahuluan-pendahuluan yang sangat berharga sekali bagi siapa yang ingin mempelajari akidah, mempelajari sunnah yang benar. Maka di sini beliau masuk menjelaskan apa itu sunnah, ya, dan bagaimana konsekuensinya seorang itu mengenal sunnah, ya. Dan rincian yang terbanyaknya beliau uraikan di sini dari rincian akidah as-salaf rahmatullahi alaihim ajma'in. Kata beliau rahimahullah, wa minas sunnatil lazimah. Ya. Dari as-sunnah
al-lazimah. Dari sunnah yang mesti, yang wajib. Allati man taraka minha khaslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Kemana jika seseorang meninggalkan satu bagian darinya dan dia tidak menerimanya, maka dia tidak akan dihitung dari ahlinya. Ya. Tidak akan dihitung ke dalam golongan apa? Orang yang menerima, tidak dihitung ke dalam golongan orang yang berada di atas sunnah. Iya. Nah, baik. Jadi ini penegasan dari Imam Ahmad. Jadi ada sunnah lazimah. Dan ini yang beliau akan terangkan di sini sunnah apa? Lazimah. Konsekuensinya sunnah lazimah ini, sunnah wajib ini, siapa yang meninggalkan satu saja darinya, dia bukan ahli sunnah. Ya. Siapa yang tidak beriman dengan salah satu darinya, maka dia tidak dihitung dari apa? Tidak dihitung dari ahli sunnah. Ya. Dan memang demikian pada seluruh hal yang akan disebut oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kecuali pada sebagian hal ya di pembahasan masalah pengkafiran orang yang sholat atau pengkafiran orang yang meninggalkan sholat. Ini kita akan bahas nanti, kita akan rinci nanti di dalam hal tersebut. Baik. Jadi ini sunnah menurut Imam Ahmad rahimahullah. Ini dhabit yang indah sebenarnya untuk mengukur seorang yang dikatakan ahli sunnah itu siapa, dan yang dikatakan ahlul bidah itu apa? Ahlul bidah itu siapa? Iya. Para ulama kita memberikan ukuran-ukuran global. Iya. Di dalam hal ini dhabit. Di antara yang paling bagusnya adalah Syatibi rahimahullah, yang dari uraian pembahasan beliau yang panjang kita bisa simpulkan bahwa Syatibi menganggap seorang itu keluar dari ahli sunnah kalau dia menyelisihi suatu pokok dasar dari sunnah, atau dia menyelisihi di masalah cabang tapi dia memperbanyak penyelisihan di dalamnya. Iya. Memperbanyak penyelisihan di dalamnya. Baik. Ini yang disebut oleh Imam Syatibi. Dan sebagian ulama kita seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, beliau juga merinci mirip dengan itu. Hanya saja beliau sebutkan pada hal yang merupakan cabang, seorang itu dikatakan ahlul bidah kalau dia bangun loyalitas dan kebencian di atas masalah apa? Masalah cabang ini. Ya, sebab itu kaitannya dengan hizbiyah. Ya, ini benar ya. Dan ini dhabit memang disebut oleh banyak dari ulama kita. Ya, jadi ukuran mengukur seorang itu dikatakan keluar dari sunnah kalau dia menyelisih pokok dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hal yang berkaitan dengan masalah kapan seorang dikeluarkan dari ahli sunnah. Ya, alhamdulillah ini dari pertanyaan yang memang banyak saya tanyakan. Saya sendiri pernah bertanya tentang hal ini kepada Syekh Mukbil, saya tanyakan kepada Syekh Rabi, ya, saya tanyakan kepada Syekh Zaid, dan seingat saya tanyakan juga kepada Syekh Ahmad. Jawabannya melekat. Ya, cuman saya nggak ingat saya tanya sendiri atau saya dengar orang lain yang bertanya. Ya. Dan jawaban mereka mirip seperti itu di dalam mengukurnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa para ulama mereka di dalam timbangan luar biasa. Timbangannya ya, tidak ada perselisihan di dalam menimbang. Jelas ya? Kapan seorang itu dianggap di atas sunnah dan kapan dianggap apa? Keluar dari sunnah. Ya. Jadi kalau dia menyelisih sebuah dasar dari pokok sunnah, maka ini dia dianggap dari ahli sunnah. Adapun di masalah cabang dia tidak dikeluarkan, kecuali kalau dia memperbanyak, atau kecuali kalau dia apa? Membangun loyalitas, al-wala wal bara di atasnya. Iya, al-wala wal bara di atasnya. Baik. Maka ini ketentuan global di dalam mengukurnya. Adapun cara secara mendetailnya di dalam mengukur, inilah seorang perlu mempelajari pokok-pokok akidah as-salaf. Seperti Imam Ahmad di sini beliau rinci.
Ya. Dari as-sunnah lazimah itu apa? Nah, seperti Sufyan ibn Uyainah beliau sebutkan 10 dasar sunnah. Siapa yang kurang darinya satu saja, kata beliau bukan ahli sunnah. Nah, disebutkan 10 perkara. Jelas ya? Dari akidah. Baik. Jadi ini tentang pembahasan yang pertama di sini berkaitan dengan masalah ukuran sunnah yang wajib itu, dan kapan seorang itu dikatakan ahli sunnah dan kapan dia dikatakan bukan apa? Bukan ahli sunnah. Iya. Baik. Setelah itu penulis rahimahullah berpindah menjelaskan tentang keimanan kepada apa? Keimanan kepada takdir. Nah, ini pembahasan yang paling pertama yang beliau uraikan di dalam rincian apa? Di dalam rincian akidah ini. Iya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ini pembahasan yang pertama berkaitan dengan keimanan kepada takdir? Iya. Sebab ini dari awal penyimpangan di dalam masalah akidah yang terjadi. Ya, sebagian ulama menyebut ini awal, bukan dari awal. Dan sebagiannya berkata yang awal itu adalah penyimpangan kaum Rafidhah. Itu yang awalnya. Dan mungkin yang berkata bahwa penyimpangan kaum Rafidhah yang lebih awal, mungkin itu lebih tepat. Sebab mereka yang memancing kudeta terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kaum Rafidhah, mereka sudah mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hanya saja kejadian fitnah Qadariyah ini terjadi di akhir-akhir apa? Masa para sahabat. Ya. Kejadiannya dimaklumi, dimuat di dalam hadits yang pertama di Sahih Muslim. Hadits yang pertama di mana? Di Sahih Muslim. Iya. Dari Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'mur. Mereka berdua ya, mendapati bid'ah Qadariyah yang disebarkan oleh Ma'bad al-Juhani di Basrah. Maka mereka berdua melakukan rihlah perjalanan dari Basrah ke mana? Ke Mekah. Ya. Nah, siapa yang membaca biografi dua ulama ini, Yahya bin Ya'mur, Humaid bin Abdurrahman, ini dua kibar tabi'in dari ulama tabi'in. Ya. Dan penyimpangan kaum Qadariyah, penyimpangan yang jelas. Tapi subhanallah ya, lihat dari etika as-salaf. Karena kalau ada hal-hal yang seperti ini diserahkan kepada orang yang lebih berilmu, yang dahulu berbicara. Ya, sebab kalau yang kecil-kecil berbicara sebelum yang besar, itu sudah ribut-ribut dulu. Ya kan? Kita aja hidup ya, punya anak-anak. Kalau anak-anak sudah bertengkar antara mereka, ribut. Coba kalau ngadu kepada orang tuanya, akan diselesaikan masalahnya. Ya, diselesaikan masalahnya. Maka harusnya demikian. Ya. Seorang itu mengambil pertimbangan dari ahlul ilm, dari orang-orang yang berilmu. Ya, apalagi di masa sekarang ini, kita punya dari ulama-ulama, ya, orang-orang tua, yang kita bisa apa? Bertanya kepada mereka. Ya. Dan ini dalam menyikapi masalah-masalah yang baru terjadi. Nah, itu terlihat kalau hal itu yang berbicara adalah ulama besar, maka solusinya, penyelesaiannya sangat bagus kan. Ya, sangat bagus. Tapi kalau yang berbicara sebelum ulama besarnya berbicara, biasanya ribut-ribut dulu banyak. Ya, walaupun insya Allah selesai juga kalau ulama besar turun tangan, ya, tapi harusnya kan tidak terjadi seperti itu. Kalau diserahkan kepada apa? Yang lebih tua berbicara. Nah, ini fikih yang harusnya dipahami. Fikih yang harusnya dipahami dan dimengerti. Baik. Jadi Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman datang ke Mekah. Ada riwayat mengatakan mereka haji, ada yang mengatakan umrah. Allah memberi taufik, mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Maka salah seorang dari keduanya berbicara bahwa di negeri kami sudah tampak sekelompok manusia. Mereka ini disebutkan dari penyimpangannya di dalam takdir, dan mereka berkata al-amru unuf.
perkara itu unuh, baru terjadi. Artinya apa? Menurut mereka kalau sesuatu itu baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelum terjadinya Allah apa? Tidak tahu. Ya, ini bid'ah qadariyah. Maka mendengar hal tersebut Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Walladzi nafsu Ibnu Umar biyadi." Tapi Ibnu Umar berkata, "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa innahum bara'u minni." Ya, kata Ibnu Umar, kalau kamu jumpai mereka, katakan kepada mereka bahwa aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Kemudian Ibnu Umar bersumpah, demi Allah, walladzi nafsu Ibnu Umar biyadi, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, law anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah la yaqbalu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Ya. Dia kata salah seorang dari mereka berinfak sebesar satu gunung emas, ya, Allah tidak akan terima dari mereka hingga mereka apa? Beriman kepada takdir. Lalu Ibnu Umar membacakan hadis dari ayahnya Umar bin Khattab, kisah Jibril, ya, alaihi salam datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, dan tentang apa? Ihsan. Hadis yang masyhur, ya. Baik. Ini hadis yang pertama di Sahih Muslim. Hadis yang kedua di mana? Di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini dari hadis yang agung. Terdapat di dalamnya penjelasan keimanan kepada takdir. Iya. Jadi ini dari bid'ah yang pertama terjadi. Karena itu, ya, wajar ya para ulama mendahulukannya di dalam pembicaraan. Sebab bid'ah ini banyak tersebar. Iya. Dan demikianlah para ulama kita itu, mereka berbicara sesuai dengan keperluan. Iya. Penyimpangan yang banyak terjadi di awal-awal generasi Islam setelah masa para sahabat, ya, itu penyimpangan di dalam asma wa sifat, ya, dalam pembahasan keimanan kepada Allah. Karena itu kita ketemukan dari para ulama salaf yang menulis di abad kedua, ketiga, dan keempat, kebanyakan pembahasan mereka tentang keimanan kepada Allah di pembahasan apa? Tauhid apa? Asma wa sifat. Jarang kita ketemukan mereka membahas terperinci dalam tauhid uluhiyah. Ya, walaupun kadang disinggung, tapi jarang mereka memperinci. Jelas ya? Kebanyakan perincian di pembahasan tauhid asma wa sifat. Sebab banyak yang menyimpang dalam hal ini. Karena itu mereka perlu menerangkan kepada apa? Kepada umat. Ya. Baik. Demikian pula di antara masalah-masalah besar namanya disebut di dalam buku-buku akidah tentang masalah sifat al-ulu, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula berkaitan dengan masalah Al-Qur'an nanti yang akan disebut oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Iya. Setelah pembahasan takdir ini. Ini masukkan ke urutan keberapa? Kedua di pembahasan oleh Imam Ahmad. Ya, sebab ini memang merupakan apa? Merupakan pokok-pokok pembahasan yang merupakan ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan apa? Ahlul bid'ah di masa itu. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi kata beliau rahimahullah, yang pertama dari sunnah al-lazimah, ya, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Wa tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha. Dan membenarkan hadits-hadits, ya, yang menerangkan tentang adanya takdir itu dan beriman kepada hadits-hadits tersebut. Wala yuqalu lima wala kaifa. Ya, dan jangan ditanyakan kenapa dan juga jangan ditanyakan bagaimana. Ya, kenapa dan bagaimana? Ya, untuk apa dan apa? Bagaimana? Ini pertanyaan tidak boleh ditanyakan. Ya. Innama huwa at-tasdiq wal iman. Wajibannya adalah membenarkan dan apa? Mengimani. Baik. Keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Untuk menguraikan pokok keyakinan ahli sunnah, ya, di dalam masalah takdir ini mungkin perlu saya terangkan beberapa pembahasan.
Iya. Pembahasan yang pertama, ya, yang perlu kita ketahui bahwa takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di tengah makhluknya. Nah, karena itu berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa aslul qadari sirrullahi fi khalqihi. Dan asal takdir itu adalah rahasia Allah di tengah makhluknya. Lam yattali ala dhalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Ya, tidak ada yang mengetahui hal tersebut, tidak malaikat yang didekatkan, tidak pula nabi yang diutus. Wa ta'ammuku wan nazaru fi dhalika dari'atul khudlan wa sullamul hurman wa darajatut tughyan. Kata beliau, terlalu mendalam dalam hal ini dan terlalu sibuk memandangnya dengan pandangan yang berlebihan, ini adalah pengantar kepada al-khudlan, ya, hilangnya taufik, dan tangga yang mengantar dia kepada al-hurman, al-hirman, dia diharamkan mendapatkan kebaikan. Dan itu adalah tangga yang mengantar dia kepada apa? Kepada kesewenang-wenangan, sikap berlebihan. Iya. Dan telah syah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa al-qadar nizamut tauhid. Iya. Takdir itu adalah nizamnya, urutannya, susunannya tauhid. Orang wajib mengimaninya. Iya, wajib mengimaninya. Dan keimanan kepada takdir adalah keimanan yang ditunjukkan oleh adillah. Ya, ini pembahasan yang kedua, bahwa kewajiban iman kepada takdir ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadits Rasulullah SAW, dan juga dari ijma' di kalangan para ulama, kesepakatan di kalangan para ulama. Nah, hanya dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Iya. Dan Allah menciptakan segala sesuatu lagi, ya, kemudian menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Dan sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan apa? Dengan takdir. Iya. Dan di dalam hadits Jibril, dengan Nabi terangkan tentang iman, iya, beliau sebutkan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhirat. Begitu disebut takdir, diulangi lagi kata kerjanya. Dan engkau beriman kepada apa? Kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini isyarat ya di dalam sisi bahasa, untuk menunjukkan kesan pentingnya apa? Keimanan kepada takdir. Dan subhanallah, ternyata memang di antara awal penyimpangan terjadi di pembahasan apa? Di pembahasan takdir ini. Iya. Dan banyak lagi dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keimanan kepada takdir. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Ya. Kemudian yang ketiga, dan ini termasuk inti pembahasan, bahwa keimanan kepada takdir itu dibangun di atas 7 kaidah pokok. Iya. Keimanan kepada takdir dibangun di atas berapa? Di atas 7 usul, 7 kaidah pokok. Ya, betul bahwa memang kebanyakan ulama kita hanya menyebut 4 saja ya. Dan sebenarnya menyebut 4 itu tidak bertentangan dengan menyebut 7. Hanya saja kita tafsil dengan 7 itu lebih indah. Iya. Dan mungkin lebih terperinci. Yang menyebut 4, Ibnu Al-Qayyim menyebutnya di Syifaul Alil. Dan ini yang banyak ditafsil oleh para ulama kita seperti Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al Fauzan, dan kebanyakan dari ulama kita yang berbicara tentang takdir. Iya.
Hanya saja di sebagian bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan berapa? Menyebutkan 7. Ya, dan insyaallah taala ini mencakup 4 itu dan terdapat di dalamnya penekanan 3 hal yang memang juga penting di dalam apa? Keimanan kepada takdir. Karena itu, ya keimanan kepada takdir di kalangan ahli sunnah dibangun di atas apa? Di atas 7 dasar pokok. Yang pertama adalah mengimani akan umumul ilmu, keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Iya. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi. Allah Maha tahu apa yang sedang terjadi. Dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Ya, bahkan Allah Maha tahu apa yang tidak akan terjadi. Dan yang tidak akan terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Juga Allah Maha mengetahuinya. Iya. Ini dari keluasan apa? Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan kalian tahu bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Iya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Baik. Maka kita wajib mengimani luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus yang poin yang terakhir tadi saya perlu uraikan dalilnya ya. Bahkan tadi saya katakan bahkan Allah mengetahui yang tidak akan terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Juga Allah mengetahuinya. Ya. Ini ada beberapa ayat yang menjelaskannya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang penduduk neraka. Ya. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai kata engkau melihat bagaimana orang-orang kafir itu ya, berdiri di jurang neraka. Mereka berkata, wahai Rabb kami, andai kata kami dikembalikan. Kalau kami dikembalikan, ya, pasti kami tidak akan mendustakan ayat-ayat engkau, dan pasti kami akan menjadi apa? Orang-orang yang beriman. Ini sekarang khayalannya orang-orang kafir di neraka ingin kembali ke dunia. Mungkin terjadi atau tidak mungkin? Ya, tidak mungkin ya. Tapi subhanallah Allah kabarkan. Kalau ini terjadi, apa yang akan mereka lakukan di dunia Allah kabarkan. Ya. Dalam kelanjutan ayat, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu an. Bahkan mereka itu hanya menyembunyikan hal yang dulunya mereka sembunyikan di dunia. Allah berfirman, andai kata mereka dikembalikan lagi ke dunia, pasti mereka akan ulangi lagi perbuatannya. Ya. Perhatikan ya. Luasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mau ayat yang lain? Ya. Ada ayat yang lain. Ya, cuman kadang kita berlalu ayatnya kurang detail aja di dalam mengambil istimbat. Ya. Baik, kita urut ya. Itu tadi ayat di surah apa tadi? Ayat di surah Al-An'am tadi ya. Ayat di surah Al-Anfal. Ya. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Ya. Nah. Baik. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk di sisi Allah adalah orang yang apa? Sum, tuli, ya, bisu, dan buta. Ya, tidak berpikir. Iya. Nah,
Baik, apa kelanjutan ayatnya? Ya baik. Ya disebutkan di kelanjutan ayat bahwa mereka ini tidak akan mungkin mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin beriman. Itu sudah ketentuan Allah takdirkan. Tidak akan mungkin. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun." Andai kata Allah memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat, mereka akan berpaling dalam keadaan apa? Membelakangi. Jadi sebutkan bagaimana keadaan mereka kalau apa? Kalau hal tersebut terjadi, ya. Kalau terjadi mereka mendengar ayat-ayat, mereka pasti berpaling. Ya. Nah, jadi awal ayat coba ingat ya, "Lau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun." Andai kata Allah mengetahui pada mereka ada kebaikan, Allah akan biarkan mereka mendengarkan ayat-ayat, menerimanya. Ya, mengambil manfaat. Andai kata diketahui ada kebaikan. Tapi ini adalah hal yang Allah tidak takdirkan untuk mereka. Kemudian Allah terangkan, andai kata mereka ditakdirkan mendengar ayat-ayat Allah. Ya. Apa yang akan terjadi? Allah terangkan. Walau asma'akum. Andai kata mereka diperdengarkan. La tawallu. Mereka pasti akan berpaling. Wahum mu'ridun. Dalam keadaan membelakangi. Itu kejadiannya. Iya. Demikian pula ayat di surat Taubah. Ya, tentang kisah kaum munafikin. Allah Subhanahu wa taala membenci mereka ikut di dalam peperangan. Sudah ditakdirkan bahwa mereka tidak ikut di peperangan itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah firman, "Walakin karihallahu bi'athahum fasabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin." Ya. Akan tetapi Allah membenci mereka itu ikut perang. Maka mereka dibuat patah semangat. Jadi Allah sudah takdirkan mereka ini tidak ikut apa? Tidak ikut perang. Hal yang sudah ditakdirkan mereka tidak ikut. Tapi Allah kabarkan, andai kata mereka ikut berperang, apa yang akan mereka lakukan? Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Andai kata mereka keluar bersama kalian, mereka tidak akan menambah kalian kecuali kehinaan saja. Ya. Jelas ya? Maka ini semuanya dari dalail yang menunjukkan apa? Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dasar yang pertama. Umumul ilm. Iya. Dan ini tadi yang diingkari oleh apa? Ma'bad Al-Juhani. Perkara baru terjadi, Allah baru tahu. Iya. Dan ini Qadariyah yang paling ekstrim yang mengingkari apa? Derajat pertama ini. Ma'bad Al-Juhani dan kawan-kawannya. Iya. Dan orang yang mengingkari hal ini yang dikafirkan oleh para ulama. Dikafirkan oleh para ulama. Nah, dia mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat yang kedua atau dasar yang kedua dalam keimanan kepada takdir adalah mengimani bahwa segala yang ditakdirkan semuanya telah tercatat di mana? Di Al-Lauh Al-Mahfuz. Telah tercatat di Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya. Ini ditunjukkan oleh banyak dalil. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah. Tidakkah Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya seluruh hal tersebut dalam sebuah kitab. Sungguhnya hal tersebut adalah apa? Bagi Allah sangatlah mudah. Iya. Bagi Allah sangatlah mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaib, la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la raqabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada
kunci-kunci gaib. Kunci-kunci gaib. Ya. Itu hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan Allah Maha mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi. Allah Maha mengetahui. Ya. Apa yang berada di lautan, apa yang jatuh dari daunan. Ya, tidak ada yang kering, tidak ada yang basah, kecuali Allah Maha mengetahuinya. Semuanya di dalam kitab mubin, telah tercatat di mana? Di kitab yang sangat jelas. Iya. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi lauhin mahfuz." Di dalam apa? Al-Lauh Al-Mahfuz. Dan di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir makhluk 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala sudah berada di atas air. Iya. Dan di dalam hadits Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma khalaqa Allahu al-qalam. Wa qala lahu uktub." Ya. Awal yang kali Allah cipta adalah pena. Kemudian Allah berfirman, "Tulislah." Tulis. Maka penanya berkata, "Apa yang aku tulis?" Ya. Maka Allah berfirman, "Uktub bima huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Semuanya sudah tertulis. Nah. Jadi ini kedudukannya, keimanan kepada apa? Takdir yang kedua. Kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan apa? Telah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Cuma di sini sebelum saya pindah kepada yang lainnya, pembahasan catatan di Lauhul Mahfuz ini ada 3 hal yang perlu saya terangkan. Iya. Yang pertama tentang pena yang menulis. Jumlahnya berapa? 1 atau banyak? Tadi saya bacakan al-qalam. Al-qalam itu apa? Mufrad atau jamak? Mufrad. Di hadits Ibnu Abbas, wa rufi'atil aqlam. Pena-pena telah diangkat. Jaffatis suhuf wa rufi'atil aqlam. Pena lembaran-lembaran yang mencatat takdir sudah kering. Iya. Dan pena-pena yang menulisnya sudah terangkat. Aqlam ini apa? Jamak atau mufrad? Jamak. Ya. Jadi antum pilih yang mana? Penanya 1 atau banyak? Kayak gini masalah ya. Nah, ini sebenarnya banyak dimaklumi di kaidah-kaidah umum. Dan masalah ini saya pernah tanyakan kepada guru kami Syekh Shalal Fauzan, ya hafizahullah taala. Beliau katakan bahwa pena itu cuma 1. Ya. Adapun hadits Ibnu Abbas, rufi'atil aqlam, dijamak di situ karena takdir yang ditulis itu banyak. Makanya dia dibentuk dalam bentuk apa? Bentuk jamak. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua, masalah yang kedua, ingin saya ingatkan, tadi saya baca hadits Ubadah bin Samit, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam." Awal yang Allah cipta adalah apa? Pena. Saya baca awwala. Tidak saya baca awwalu. Ya, ini beda ya dalam apa? Ilmu bahasa Arab maknanya. Iya. Jelas ya? Karena memang ada silang pendapat di kalangan ulama yang makhluk mana yang lebih dahulu dicipta. Apakah arsy dahulu yang dicipta atau pena dahulu yang dicipta? Ya, ini 2 pendapat. Dikaitkan oleh apa? Abu Ya'la Al-Hamdani, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, Abu Al-Ala Al-Hamdani. Nah, dan Ibnu Al-Qayyim sendiri menguatkan bahwa arsy itu lebih dahulu. Ya. Karena ketika takdir telah ditakdirkan, Rasulullah bersabda, "Wa kana arshuhu 'alal ma." Dan arsy-nya sudah berada di atas apa? Di atas air. Menunjukkan bahwa arsy lebih apa? Dahulu. Karena itu tidak cocok kita baca awwalu. Kalau kita baca awwalu ma khalaqallahu al-qalam, itu artinya pena yang paling pertama. Makanya saya baca tadi apa? Awwala. Ya.
Karena itu perhatikan ya, kedetailan dari apa? Dari ilmu itu. Ya. Orang dalam ilmu agama itu bukan asbun, asal bunyi saja. Ya. Sebagian kawan-kawan kita di Jawa bilang asmuni, asal muni. Tidak seperti itu. Tapi semuanya dengan ketentuan-ketentuan. Ya, dan inilah kedetailan. Ya. Dan ulama kita ketika mengajarkan buku-buku akidah, mereka memberikan dhabit. Ya, memberikan dhabit di dalam bacaan. Ya. Dhabit di dalam bacaan. Nah, saya ingat sekali Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala ketika membaca hadis tentang ru'ya, ya, hadis Jarir, fala tudhammuna, saya baca tasydid mimnya. Kata Syekh enggak, jangan ditasydid. Ya, dibiarkan saja tanpa tasydid. Saya baca tanpa tasydid. Nah, padahal para ulama kita menyebutkan bahwa ada dua harokat, bisa ditasydid dan bisa apa? Tidak ditasydid. Ya, hanya saja perhatikan ya dari kedetailan para ulama kita, dan memang guru kita mendhabit. Ya, dalam hal yang seperti itu supaya seorang tidak keliru. Ya, dan inilah fungsinya tadi saya bilang apa? Ya, belajar ya. Nah, jangan sampai seperti sebagian orang dia terjemah Syarhus Sunnah Al-Barbahari ketika ucapan Imam Al-Barbahari tentang timbangan dan al-mizan lahu lisan wa kiffatan. Timbangan dia punya lisan dan punya apa? Punya dua anak timbangan. Dia terjemahkan, ya, timbangan mempunyai lisan. Lisan apa? Lisan berbicara. Ya, dan mempunyai dua daun timbangan. Dia punya dua daun timbangan. Ini sudah benar ya, dua daun timbangan. Cuman lisan ini diartikan apa? Lidah ini dari mana dia pahami? Ya memang dalam bahasa Arab betul. Ya, bahwa kadang ada lisan, tapi harus dipahami bahwa lisan itu digunakan juga dalam bahasa Arab bermakna tonggak yang menyandang apa? Timbangan. Ada timbangan kayak neraca begini, tiang yang menyangga di tengah, itu disebut apa dalam bahasa Arab? Lisan. Ya. Dan itu yang dimaksud di situ, tiang penyangga. Ya. Jelas ya? Jadi kalau diartikan lisan, ini menyesatkan pemahaman atau tidak? Ya, menyesatkan pemahaman kan? Nah, nanti kata seorang belajar diambil dari guru, dia tidak akan pahami. Lisan artinya apa? Lidah berbicara, tidak tergambar pada dirinya. Dan ini betul-betul kita tangkap dari uraian para ulama kita menjelaskan apa? Pembahasan mizan. Maka demikianlah sering saya ingatkan ya, dan terus saya ingatkan bahwa di dalam belajar, ya, belajar dari guru. Ambil kunci-kunci ilmu itu dari guru. Kalau dia sudah dapat kunci-kunci ilmu dari guru, silahkan dia baca memperluas. Ya, apabila dia sudah ambil kunci-kuncinya. Sisa kalau ada masalah, dia tanya kepada orang yang apa? Lebih berilmu dari dia. Ini di tahapan berikutnya. Tapi kalau kunci-kuncinya belum dia miliki, dia ingin buka-buka sana sini, gimana caranya dia buka? Ya. Ingin masuk kemana? Kuncinya aja belum punya. Jelas ya? Baik. Maka ini hendaknya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, kemudian yang ketiga, ya, berkaitan dengan masalah catatan di Lauhul Mahfuz, yang perlu saya ingatkan bahwa pencatatan takdir itu, ya, itu disebutkan oleh para ulama terbagi 5. Yang disebut oleh Ibnul Qayyim di Syifaul Alil, ya, dan ditakrir oleh sejumlah masyayikh kita di dalam pembahasan. Ya, pencatatan takdir yang pertama adalah pencatatan takdir di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ini pencatatan seluruh takdir. Ya. Baik. Pencatatan yang kedua adalah penakdiran di mana? Penakdiran di alam ruh. Ya. Penakdiran di alam ruh. Ya. Baik. Sebab di alam ruh itu, di situ ditentukan siapa yang beruntung dan siapa yang apa? Merugi. Sudah ditentukan siapa penduduk neraka dan siapa penduduk surga. Nah, pencatatan takdir yang ketiga adalah pencatatan takdir ketika ruh ditiupkan di dalam apa? Di dalam janin. Ya, itulah hadits Ibnu Mas'ud ya, muttafaqun alaih. Ya, diperintah untuk menulis rezekinya, ajalnya, ya, kemudian amalannya, apakah dia beruntung atau merugi. Jelas ya? Kemudian pencatatan takdir yang keempat
adalah takdir tahunan. Itu di malam Lailatul Qadar. Ya. Ini dengan dalil ayat di awal apa? Surah Ad-Dukhan. Ya. Kemudian pencatatan takdir yang ke-5 adalah takdir harian. Ini ayat di surah Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap harinya Allah dalam apa? Suatu urusan. Ini penakdiran harian. Jadi ini 5 penakdiran pencatatan atau 5 penakdiran, iya. Jelas ya? Karena itu dengan memahami 5 hal ini, insyaallah taala seorang tidak rumit ya di dalam memahami apa? Hadits-hadits ya, bahwa doa itu merubah takdir misalnya atau sebagian hadits ya. Dan saya hendak hadirkan sekarang derajatnya. Ya. Jadi bukan hadits ini. Adapun hadits dalam as-sahihain itu jelas ya. Ya, man sarrahu ayyabsatallahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang senang rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, hendaknya dia apa? Menyambung silaturahminya. Rezeki dilapangkan, umur dipanjangkan. Jadi yang bertanya, kok sudah ditakdirkan kok bisa bertambah panjang, bertambah luas rezekinya? Nah, maka tidak perlu bingung. Pencatatan takdir ada berapa? Ada 5. Yang jelas, yang berubah itu bukan di mana? Yang di Lauhul Mahfuz. Dan yang berubah itu pasti sudah tercatat juga di mana? Di Lauhul Mahfuz. Selesai. Ya kan? Ya. Nah ini alhamdulillah mudah seorang di dalam memahaminya. Kalau dia mengerti bagaimana rincian ya, ketentuan syariat di dalam hal itu. Baik. Dengan pula kadang seorang mempertentangkan ya, dalam masalah takdir ini apa yang dia lakukan. Ini juga tidak mesti. Dan akan kita terangkan nanti ya di dasar yang ke-7 insyaallah taala. Baik, ini sudah keberapa yang tadi? Hah? Kedua ya? Ya, waktunya kayaknya sudah habis ini untuk. Ya, masih ada 5. Kalau saya kebut nanti pemahamannya yang kebut-kebutan juga. Ya. Baik, jadi kita pending aja dulu ya. Kita lanjutkan 3 dan seterusnya insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.